Saudara, sepanjang 6 bulan terakhir, KPK menyoroti kepatuhan anggota legislatif terhadap penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Kepatuhan LHKPN anggota DPR kini hanya 55%. Pemaparan terkait kepatuhan pejabat terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nenggolan. Secara umum, kepatuhan penyelenggara negara sudah mencapai 96,31% atau naik dari sebelumnya 95,33%. Namun untuk legislatif, angkanya malah menurun. Untuk anggota DPRD, tingkat kepatuhannya saat ini sebesar 90%. Sementara anggota DPR turun menjadi 55%. Padahal sebelumnya kedua lembaga ini mencatatkan 100%. Angka 100% pada saat itu ditenggarai karena adanya syarat pengisian LHKPN bagi calon legislatif oleh Komisi Pemilihan Umum. Untuk legislatif ternyata menurun drastis. Legislatif dulu itu 100%, DPR dan DPRD. Karena KPU mencaratkan, kalau mau maju pileg legislatif, Anda harus isi LKPN, jadi 100%. Sekarang yang DPR itu jatuh tinggal 55%. Yang DPRD tinggal 90%. Kan dia sesudah masukin, tiap tahun harus masukin lagi kan. Surat kuasanya nggak usah. Hanya mengupdate saja. Itu yang DPR tinggal 55%, padahal kemarinnya dua-duanya ini 100%. Kita sudah amat senang dengan 100%. Gitu. Jadi terima kasih buat 100%-nya, tapi PR kita gimana 55% dan 90% ini bisa naik kembali ke 100%. KPK berharap agar angka kepatuhan kali ini menjadi perhatian bersama agar bisa kembali 100%. Karena saat ini pengisian LHKPN sudah lebih sederhana dibandingkan sebelumnya. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, KPK menyebut tingkat kepatuhan anggota DPR RI dalam melaporkan harta kekayaannya hanya sebesar 55%, turun dari sebelumnya 100%. Apa yang jadi kendala utama dan juga bagaimana respon anggota DPR terhadap apa yang disampaikan oleh KPK? Kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, ada Aulia Faradina yang saat ini berada di gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Aulia, selamat siang. Tingkat kepatuhan untuk menyerahkan laporan harta kekayaan ini hanya 55%. Ada tanggapan dari anggota DPR dan kemudian adakah sanksi bagi pejabat negara yang kemudian tidak melaporkan hartanya? Ya Niluh, tadi sudah ada beberapa anggota DPR yang memberikan tanggapannya terkait dengan peringatan KPK bahwa rendahnya tingkat kepatuhan anggota DPR dalam menyerahkan laporan LHKPN-nya di tahun ini. Tadi yang pertama ada respon dari pimpinan DPR yaitu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko menyebutkan bahwa pihaknya ini akan mengecek terlebih dahulu siapa-siapa saja anggota dewan yang masih belum melaporkan LHKPN kepada KPK. Menurut Dasko, keterlambatan para anggota dewan ini menyerahkan LHKPN di salah satunya juga dikarenakan faktor pandemi COVID-19, sehingga para anggota dewan ini tidak fokus, ditambah lagi dengan adanya sejumlah kegiatan yang mereka lakukan baik di dalam gedung parlemen maupun juga di luar gedung parlemen. Tetapi Dasko tadi memastikan bahwa pihaknya, yaitu selaku pimpinan, akan mengingatkan kepada anggota-anggota dewannya untuk segera melaporkan ataupun menyerahkan LHKPN-nya kepada KPK, mengingat ini sudah melewati batas tenggat waktu penyerahan LHKPN. Lalu tadi juga kami mendapatkan respon dari fraksi-fraksi lain seperti fraksi Nasdem, yaitu anggota DPR RI fraksi Nasdem Saan Mustafa. Ia menjelaskan bahwa seluruh anggota Nasdem di fraksi Nasdem sudah menyerahkan seluruhnya laporan LHKPN kepada KPK. Begitu pula dengan Saan Mustafa secara pribadi, dia mengaku sudah melaporkan LHKPN kepada KPK. Lalu ada juga respons dari fraksi PDIP. Tadi ada anggota DPR RI fraksi PDIP Arteria Dahlan menyatakan bahwa pihaknya ini masih akan mengecek dulu siapa-siapa saja kadernya yang belum menyerahkan LHKPN kepada KPK. Tetapi menurut Arteria Dahlan pada prinsipnya PDIP ini merasa siap dan juga tidak keberatan apabila dimintai LHKPN oleh KPK, karena menurut PDIP LHKPN ini merupakan salah satu bentuk transparansi kepada publik dan juga menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas. Oleh karena itu pihaknya juga akan mengingatkan para kadernya untuk mengisi ataupun juga memperbaharui LHKPN mereka kepada KPK. Ada juga Niluh fraksi PAN, tadi kami tanyakan kepada Saleh Daulay, ia menyebutkan bahwa pihaknya juga masih akan mengecek siapa-siapa saja kadernya yang belum menyerahkan LHKPN kepada KPK. Nah, memang untuk
memastikan kepatuhan anggota DPR menyerahkan LHKPN kepada KPK, perlu peran serta dari partai politiknya masing-masing untuk mengawasi bagaimana kinerja anggota ataupun kader-kadernya di DPR, terutama dalam prinsip kejujuran, yaitu menyerahkan LHKPN kepada KPK. Nah, untuk selengkapnya berikut kami hadirkan pernyataan dari para anggota DPR berikut ini. Itu nanti kita cek lagi, karena mungkin pada saat-saat pandemi seperti sekarang ini memang kegiatan-kegiatan menjadi nggak fokus ya gitu loh. Nah, sehingga nanti kita akan ingatkan kepada kawan-kawan yang belum LHKPN supaya segera membuat LHKPN-nya. Di Nasdem itu kan semua sudah melaporkan. Kita sudah melaporkan semua dan kita juga berharap memang seluruh nanti anggota bisa memberikan laporan LHKPN-nya ke KPK. Oh, kita dari awal udah semua itu. Belum tahu ya bahwa apakah semua anggota lapor, tapi pastinya itu merupakan masukan bagi kita semua. Saya pun juga nanti akan mengecek kembali, saya pribadi, apakah sudah mengupdate. Tapi pastinya kalau di fraksi PDI Perjuangan, dan mungkin seluruh teman-teman fraksi yang ada di DPR itu tidak keberatan untuk mengupdate. Tapi memang ini kan hanya masalah siap tidak siap, kemudian masalah kita ditargetkan sama tenggat waktu pada tanggal sekian harus selesai. Tapi pada prinsipnya kita siap kok untuk bisa menghadirkan transparansi, karena ini akan salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas Dewan kepada publik. Kemudian kalau terkait dengan sanksi Nilu, sebenarnya tidak ada sanksi pidana bagi para pejabat publik atau anggota DPR khususnya yang tidak rutin melaporkan LHKPN. Tapi perlu diingat di Undang-Undang tahun nomor 28 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, di situ tertulis bahwa seseorang atau pejabat publik yang tidak melaporkan LHKPN-nya bisa dikenai sanksi administratif. Nah, KPK juga memiliki kewenangan untuk memberikan peringatan kepada pemimpin lembaga untuk memberikan sanksi administratif kepada anggotanya yang tidak rutin atau tidak tertib melaporkan LHKPN. Kemudian tadi juga kami tanyakan kepada Direktur Pencegahan KPK Pahala Nainggolan bahwa sebenarnya walaupun tenggat waktunya sudah berakhir pada Maret 2021, tetapi masih bisa mengirimkan LHKPN, hanya saja nanti statusnya terlambat melapor. Nilu. Tidak ada sanksi pidana kalau terlambat melaporkan LHKPN, tetapi bisa saja dikenai sanksi administratif. Terima kasih laporan Anda jurnalis Kompas TV Aulia Faradina langsung dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta.